dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A masih bersama Mas Adi MS. Nah, tadi kita sudah membahas soal diplomasi ya, tapi yang belum tergali adalah satu hal, Mas. Mas Adi itu terkenal juga dengan diplomasi musiknya, gitu. Untuk menghadapi situasi-situasi politik tuh juga tidak malu untuk bersikap terhadap pilihan dan juga terus menginspirasi dengan karya-karyanya walaupun mungkin berbeda pilihan. Nah, itu gimana caranya menggunakan musik sebagai diplomasi yang positif begitu sebagai warga negara untuk sama-sama merayakan pesta demokrasi. Singkat saja, Mas. Saya pernah tertarik sekali di pusaran politik, tapi sekarang enggak ya. Pernah mau masuk politik? Oh enggak mau. Saya ditawarin berapa kali masuk ke partai, nggak pernah mau. Karena? Karena bukan dunia saya ngerasa saya nggak cocok gitu ya. Saya udah bahagia di sini. Saya berjuang banget yang tadi saya ceritakan di awal. Saya udah merasakan kebahagiaan itu, masa saya lepas. Soal politik, saya cuma mikir bahwa kita nggak harus masuk ke politik praktis gitu. Kita mempraktekkan, kita masuk ke dalam gitu. Tapi semua orang, semua tanpa kecuali harus peduli politik. Karena seperti Bertolt Brecht, orang Jerman tuh mengatakan orang yang orang nggak tahu, dia bilang saya buta politik. Orang yang buta politik dia nggak peduli politik, padahal harga bahan makanan, kesehatan, fasilitas kesehatan, semua kehidupan di sekeliling kita ya, kita yang ngeluh ini ngeluh itu, semuanya tuh awalnya tuh keputusan politik. Kalau kita diem biarkan para decision maker gitu ngambil keputusan di situ gitu ya, kong kali kong di sana sini, wah pesta pora mereka. Kita yang bahaya. Misalnya nih, ada tawaran job tapi ternyata itu dari kelompok yang bukan pilihan Mas Adi, mau nggak dengan jumlah yang besar? Saya nggak lihat soal pilihan arah politiknya, politiknya, alirannya segala macam, enggak. Saya melihat setiap ditawari itu pastinya soal angka. Jangan salah, saya berapa kali main bukan kita dapat duit, kita keluar duit. Jadi uang perlu, tapi bukan itu satu-satunya. Ada hal lain dan bukan soal politik nih, bukan pilihan saya, enggak gitu. Tapi lebih lihat ini kemana nih, mau dibawa kemana nih, temanya apa gitu. Dulu waktu saya dukung Ahok, saya ingat dulu, saya merasa bukan soal begitu dia mau divonis, saya melihat bahaya yang bukan soal Ahok lagi nih, soal bangsa yang udah dipecah belah oleh kepentingan politik. Kepentingan politik. Itu saya resah gitu ya. Hari Senin saya resah, hari Selasa Ahok divonis. Senin itu saya bikin aksi nyanyi bersama di balai kota gitu. Saya bikin WA, ngundang siapapun penyanyi yang merasa paduan suara gitu. Saya tunggu merah putih itu dress code. Hari Rabu subuh pagi gitu. Jadi dalam waktu 1,5 hari terkumpul lebih dari 10.000 orang cuma dari WA ini. Apa terus saya tujuan mimpin itu? nyanyi Indonesia Raya. Saya nggak ngomong soal Ahok apa segala macam. Saat itu NKRI, yang merah putih, kita harus bersatu sama sekali. Jadi waktu itu saya ajak nyanyi Indonesia Raya, Rayuan Pulau Kelapa, sama Mars Pancasila. Habis itu udah selesai, itu kan jam 7. Jam 8 didatengin orang Metro TV. Kami ada program tetap setiap jam 8 live gitu. Boleh diulang nggak? Oke. Saya tanya sama masa gitu. Itu unik, mereka semua merah putih gitu ya. Mau nggak nih, ada Metro TV minta jam 8. Mau. Udah nggak pulang. Terus nyanyi kedua kali. Wow. Silakan box yang keberapa selanjutnya. Box. Ya supaya enak nih. Ujung sana, ujung sini. Yang ujung sini belum ada 6. 6 ya, yang tengah belum ada. 6, oke, kita buka box nomor 6. Apa isinya? Terlanjur sayang. Tepuk tangan. Nah, bicara soal terlanjur sayang ini adalah semangat cinta yang menjadi kekuatan Mas Adi MS untuk menjalani hidup. Mungkin Bella bisa memulai. Kita semua kan tahu Om Adi ini kan bisa dibilang musician family gitu ya. Gak hanya Om Adi aja, tapi Kevin, Tristan juga
termasuk ya musisi masa kini gitu yang pastinya yang buah nggak jatuh nggak jauh dari pohonnya lah gitu. Nah ini dengan kehadiran Kimova ya. Kimova. Ya, sebagai cucu nih, new member in the family, apakah ada rencana nantinya Kimova juga akan diarahkan seperti Kevin, Tristan, dan juga Om Adi gitu, menjadi seorang musisi juga, atau gimana dibebasin aja gitu? Saya hanya ingin manusia itu semua bahagia dengan pilihannya. Jadi ke anak pun saya terapkan itu. Saya nggak pernah minta Kevin jadi musisi, bahkan ibunya pernah minta anaknya jadi businessman. Jangan jadi musisi kayak bapak ibunya gitu ya. Nah, Kevin dari kecil, dari umur 3 tahun, kita udah lesin piano, belajar piano. Dia jadi lesnya cuma 3, piano, matematik, ngaji. Tristan juga gitu. Bukan dengan pikiran nantinya harus jadi musisi, enggak. Pokoknya menurut kita itu yang harus melengkapi mereka juga lebih gitu ya. Konteksnya konteks pembentukan karakter soal belajar musik, karena begitu mereka belajar piano itu kan ada not balok, di mana not balok itu kan otak kirinya juga digarap presisi. Presisi, oke. Nah, otak kanan juga digarap imajinasi gitu. Nah, kalau sekarang dia pilihannya ternyata jadi musisi terus dia bahagia gitu ya. Ya udah. Nah, si cucu ya kita sih selalu kasih musik. Ibunya si Memes tuh sekarang senengnya bikin konten, dia main piano. Oh, iya. Buat dianya dikasih lihat Iya, gitu ya. iya. Mungkin karena aktivitas itu mungkin nantinya dia jadi Meresap interest gitu ya. ke musik, Iya, iya. terserah lah. Yang penting happy. Tahu lagunya nggak? Mungkin Tahu. Bella boleh Sanggup menandungkan nggak? berkata kau pun menanyakan. Lebih tahu. Ayo lagi. Lagi lanjut. Mengapa kita terlanjur sayang, gitu kan? Wah. Asik. Ya. Ada pesawat juga bisa saya. Coba nyanyi. Kalau enggak, saya percaya ada 2, bahkan banyak idioms di dunia mengatakan bahwa ada 2 yang menyatukan dunia, Ya. sepak bola dan musik, gitu ya. Nah kalau kita kerucutkan ke Indonesia dengan kondisi negara saat ini, menurut Mas Adi, kalau dalam musik Indonesia saat ini nih musiknya lagi apa nih? Bukan trennya ya, dengan kondisi Indonesia saat ini. Metal. Nggak pakai jeda lo langsung. Iya, metal. langsung metal. Mas menjawab metal mas. Keras, ekspresif. Ada yang Roller menikmati. coaster ya. Konteksnya maksud saya bukan di pemerintahan, tapi politik Indonesia secara keseluruhan termasuk netizennya, bagaimana responnya, ya kan? Iya. Kalau Shirley, silakan Iya, Shirley. iya, iya, iya. Kalau saya lebih ke kabar miring tentang keluarga Mas Adi ini sedikit sekali. Pertanyaan Shirley justru adalah seberapa penting sih arti keluarga bagi Mas Adi, khususnya Mbak Memes? Tapi sebenarnya kami bukan sesempurna itu, enggak. Saya berantem sama Memes, ya. Kadang-kadang berselisih dengan Kevin. Kevin punya masalah. Tristan kadang punya masalah. Tapi saya selalu sebagai kepala rumah tangga, saya merasa berkewajiban untuk selalu mengingatkan bahwa ini rumah kita gitu ya. Kalau kamu ada sesuatu, kamu sama aja mempermalukan yang lain gitu ya. Jadi bukan tanggung jawab atas nama baik kamu sendiri, tapi ini. Jadi kita saling terkait seperti orkestra gitu ya. Kalau misalnya semua udah latihan udah bagus, si trompet ngerasa gue jago, nggak latihan bener, nggak siap, dia tiba-tiba fals sendirian. Satu, penonton tuh taunya orkesnya jelek, bukan trompetnya jelek. Iya, iya, iya. Nah itu jadi keluarga ya menurut saya kita harus tanggung jawab bukan terhadap reputasi atau nama baik kita sendiri, tapi ya kita jaga karena kita tanggung jawab untuk melindungi yang lain gitu. Komunikasi itu seperti darah gitu ya. Pada saat kita diem gitu ya, itu beku gitu ya, itu malah bahaya sekali. Jadi semua harus dikomunikasikan. Sekarang saya catat aja sini, tek nanti kalau ada pembahasan serius saya akan buka nih gitu. Ada beberapa yang perlu kita sampaikan, ada yang sebenarnya belum tentu big deal gitu, taruh aja gitu ya. Kalau saya sama Memes dulu sebelum ada WA nih, kita tuh terbiasa lama sekali tulis di note. Begitu saya bangun tidur, itu udah dapet tuh. Oh, surat. Tadi malam tuh maksudnya saya nih begini loh, gini, kamu tuh begini. Kalau aku bisa ada situasinya yang oke, aku ngomong, oke. Tapi kalau enggak, aku balas begini juga. Oh, dikasih surat gitu ya? Nah,
Tapi harus diselesaikan, harus diutarakan. Kan kita bukan malaikat yang bisa baca ini orang kan. Saat saya mememes ada masalah gitu, saya nggak mau anak saya tahu. Oke. Saya nggak mau di depan anak saya berselisih. Kamu ini, apalagi pakai nada tinggi, apalagi pakai fisik, never. Itu ciri orang yang nggak beradab menurut saya kalau pakai fisik gitu ya. Tapi anak kita harus tahu bahwa kita juga berselisih juga, berbeda juga. Jangan dianggapnya kita kayak terus harmoni. Dia mesti tahu kehidupan yang real, yang realistis gitu. Oke, terima kasih. Mas Adi. Baik. Kesempatan terakhir ini untuk Bella. Sebenarnya sih aku tuh sangat mengagumi jujur karya-karyanya Om Adi MS sih, terutama pas Om bikin Sound of Indonesia, Om. Oh, lagu daerah. Iya, lagu-lagu daerah itu. Karena aku sendiri juga sangat menyukai lagu-lagu daerah. Dan yang bikin aku penasaran tuh yang pas Om Adi dia mengaransemen ulang banyak sekali lagu daerah, dan salah satu favorit saya adalah lagu Janger, Mbak. Janger Bali itu dibikin sama Om Adi MS dengan begitu indahnya sampai dapat apresiasi di Jerman waktu itu ya Om ya. Orang-orang luar negeri justru malah sangat mengapresiasi lagu-lagu Nusantara kita gitu, karena dibawakan dengan konsep orkestra yang begitu indahnya gitu. Nah, pertanyaan saya tuh Om Adi, gimana ya caranya supaya kita bisa terus membudidayakan lagu-lagu daerah kita supaya bisa terus dicintai sampai generasi yang akan datang gitu. Banyak, kalau saya dulu salah satu pemicunya untuk membuat rekaman lagu daerah dalam bentuk orkestral itu adalah waktu Rasa Sayangi di aku orang Malaysia, terus kita ribut. Terus saya waktu itu nge-tweet juga kalau nggak salah. Giliran di aku sama orang kita ribut. Emang sejauh ini apa yang kita pernah perbuat untuk lagu kita sendiri? Nggak ada tuh, artinya nggak sungguh-sungguh gitu ya. Nah saat itu saya kepikir, kenapa nggak direkam dengan lebih sungguh-sungguh bla 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 bla. Akhirnya muncul lagu lain juga dari daerah lain. Jadi kalau sekarang kan banyak anak muda juga yang memunculkan lagu daerah. Alfie Rev ya. Alfie Rev juga itu dengan lebih nuansa modern, make it relevant dengan situasi sekarang. Jadi bebas-bebas aja dengan gaya musik masing-masing. Jangan baru sadar setelah kehilangan gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi. Mas Adi silakan closing statement-nya. Wah. Closing statement, terima kasih buat Metro TV dan Q&A yang selalu memancing narasumbernya di sini untuk berbagi dan menginspirasi. Mudah-mudahan apa yang kita udah sampaikan barusan bisa sedikit menginspirasi teman-teman di rumah. Terima kasih Mas Adi waktunya. Terima kasih para panelis dan juga teman-teman. Dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan busana saya pada malam hari ini. Dan semoga episode kali ini menginspirasi Anda semuanya dan juga bermanfaat. Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Q&A masih akan kembali dengan episode menarik lainnya untuk Anda pemirsa. Jangan kemana-mana. Saya Yohana Margarita undur diri karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.